Halo sahabat Indi, selamat datang di podcast Yayasan Inisiasi Demokrasi Indonesia atau INDI. Saya Dewi, peneliti dari INDI sendiri yang akan memandu podcast pada sore hari ini. Yayasan INDI sendiri berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu krusial yang berdampak langsung pada kualitas demokrasi kita. Dan salah satu pilar utamanya adalah ekosistem informasi melalui media penyiaran. Hari ini, kita tidak hanya berbicara tentang apa yang muncul di layar kaca, tapi tentang kedaulatan informasi, ruang publik, dan masa depan literasi bangsa. Setelah hadir bersama kita, sosok yang berada di garda terdepan pengawasan penyiaran nasional, yaitu dengan Dr. Tulus Santoso atau bisa kita panggil dengan Mas Tulus, selaku Komisioner KPI Pusat. Selamat datang Mas Tulus. Halo, makasih Mbak Dewi undangannya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu di tengah padatnya agenda pengawasan dan pembahasan regulasi ya Pak ya. Sekarang lagi sibuk kedua itu ya. Betul. Oke, tantangan terbesar saat ini yaitu munculnya asimetri regulasi. Di satu sisi, televisi konvensional sendiri diikat oleh aturan P3 SPS yang sangat ketat dan berlapis. Namun di sisi lain ada platform over the top atau OTT dan media sosial beroperasi di zona abu-abu tanpa pengawasan konten yang setara. Padahal mereka ini menggunakan infrastruktur internet publik. Hal ini juga menciptakan ketimpangan ekonomi dan etika, di mana konten-konten yang melanggar norma justru seringkali mendapat engagement tinggi di ranah digital tanpa tersentuh sanksi administrasi sedikit pun. Secara ilmiah sendiri, indeks kualitas program siaran atau IKPS yang dirilis KPI bersama beberapa dengan perguruan tinggi menunjukkan tren yang fluktuatif. Meskipun program berita dan religi mendapat skor di atas standar berkualitas. Namun seperti program sinetron dan variety show, secara konsisten masih berada di bawah angka tersebut. Nah, sekarang kan lagi ini ya Mas ya, lagi booming-boomingnya nih tentang draft revisi UU Penyiaran, di mana perubahan atas UU nomor 32 tahun 2002. Kemudian ada juga klausul tentang pelarangan jurnalisme investigasi eksklusif dan tumpang tindih kewenangan dengan Dewan Pers yang memicu kekhawatiran akan terjadinya penyempitan ruang demokrasi. Data menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap media arus utama sangat bergantung pada keberanian media dengan keberanian media dalam melakukan fungsi watchdog yang kini justru terancam oleh regulasi yang restriktif. Oleh karena itu, diskusi kali ini bertajuk tantangan penyiaran masa kini dan masa depan menjadi sangat relevan. Kita perlu membedah bagaimana KPI sendiri memosisikan diri di tengah konfigurasi media, bagaimana nasib TV lokal pasca ASO, serta bagaimana menjamin bahwa frekuensi sebagai sumber daya alam milik publik tidak dikuasai oleh segelintir konglomerat media atau kepentingan kompleks sempit. Maaf, maksud saya kepentingan politik sempit yang semuanya itu menjadi tantangan besar buat kita. Mohon izin Mas, terus boleh masuk ke pertanyaan pertama nggak nih kira-kira? Halo, Gimana Mbak Dewi? kita masuk ke pertanyaan pertama ya Mas ya. Boleh. Oke, Tapi suaranya udah mulai agak-agak ini nih, hilang ya? hilang muncul. Nah, cuman Oke, ya beginilah. Teknologi oke. satu sisi memang memberikan kemudahan, canggih, tapi di sisi lain memang selalu ada hambatan-hambatan. Tapi nggak apa-apa. Iya, ya ini kan kita pertemuan pertama mungkin nanti kita bisa sekaligus bertemu lagi di event-event berikutnya Mas. Mungkin bisa secara offline ya. Betul. Nah, sekarang gimana sih KPI dalam menyikapi bisnis media antar saluran TV swasta dan milik pemerintah? Maaf, maksud saya menyikapi perang bisnis nih antara saluran TV yang swasta dan juga saluran TV yang milik pemerintah. Dimana kan selama ini juga berita-berita hanya terkonsentrasi pada grup besar aja. Gimana tuh, Mas? Ya, jadi memang pertama itu
frekuensi ini milik publik gitu ya, dan kemudian frekuensi ini yang berkaitan juga ataupun menjadi sarana untuk penyiaran. Nah, kalau kita bicara penyiaran memang fungsinya sangat banyak. Kita nggak serta-merta hanya sekedar bicara soal integrasi bangsa. Kita nggak sekedar bicara soal edukasi. Kita nggak bicara semata soal hiburan, budaya, tapi juga terkait dengan aspek ekonominya gitu ya. Jadi frekuensi ini menurut Undang-Undang Penyiaran juga harus ada kebermanfaatan ekonominya. Maka kemudian lahirlah yang namanya lembaga penyiaran swasta, lahirlah lembaga penyiaran publik yang dimiliki oleh publik itu sendiri melalui pemerintah. Nah, terkait dengan lembaga penyiaran swasta pasti ada nilai komersilnya lebih tinggi daripada lembaga penyiaran publik. Nah, bagaimana kemudian aspek komersialisasi ini dan penyiaran itu sendiri, karena memiliki dampak negatif juga selain banyak dampak positifnya, maka kemudian ada pembatasan-pembatasan, Mbak Dewi, supaya kemudian publik tidak dirugikan ataupun tidak membahayakan publik seperti itu. Maka ada pembatasan-pembatasannya. Hadirlah negara melalui Komisi Penyiaran Indonesia salah satunya, yang kemudian program siaran itu karena memiliki juga dampak negatif, maka kemudian dibatasi. Ada kemudian KPI membuat pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran. Di sana kita memberikan batasan-batasan etiknya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang kemudian ruangnya dibatasi seperti itu. Nah, itu semua prinsipnya adalah demi perlindungan kepentingan publik agar ketika upaya ekonomi itu kemudian dampak negatifnya bisa diminimalisasi. Nah, maka tadi ada serangkaian regulasi, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, termasuk turunannya ada pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran, yang kemudian menjadi guidance lembaga penyiaran baik publik maupun swasta, termasuk juga komunitas ya, karena juga ada lembaga penyiaran komunitas itu untuk kemudian mematuhi, menaati itu, dan KPI ketika melakukan pengawasan maka kemudian P3SPS yang menjadi pedoman. Gitu Mbak Dewi. Ya, ini sebelum mulai lebih jauh, sebenarnya penyiaran yang dimaksud oleh KPI ini tuh apa aja sih Mas? Apakah seperti penyiaran radio, kemudian televisi, kemudian Netflix dan sebagainya, itu ranah ranah untuk KPI sendiri mana aja tuh Mas? Sebagai orang awam gitu Ya, kan? kalau terkait dengan penyiaran, KPI memaknainya yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran. Jadi, dalam siaran yang ditayangkan oleh radio dan juga televisi yang melalui frekuensi publik. Nah, pengantarnya adalah pesawat radio, pesawat televisi seperti itu. Kalau dia melalui internet, maka itu sudah tidak menjadi ataupun bukan kewenangan dari KPI, Mbak Dewi. Bahkan kalau ada televisi, baik publik, swasta, komunitas, gitu ya, maka kemudian berlangganan, itu kalau dia basisnya adalah internet, gitu ya. Jadi ketika dia kemudian misalnya satu TV swasta memiliki kan sekarang sudah konvergensi gitu ya. Ketika ada YouTube-nya, maka kemudian itu sudah tidak menjadi kewenangan dari KPI yang di YouTube. Tapi yang terestrial itu merupakan kewenangan dari KPI. KPI bisa melakukan penindakan. Bagaimana dengan siaran langsung tuh Mas? Bentuk penindakan seperti apa tuh yang akan dilakukan oleh pihak KPI? Ya, dia siaran langsung pun sama prinsipnya. Jadi kita mau langsung tidak langsung, selama dia ada di radio, dia ada di televisi, maka kemudian
itu menjadi ranah kewenangannya KPI. KPI bisa melakukan pembinaan, KPI bisa memanggil untuk meminta klarifikasi, termasuk KPI bisa memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran tersebut. Eh, Pertanyaan berikutnya, terkait dengan draft revisi UU penyiaran, kenapa sih muncul klausul pelarangan jurnalisme investigasi? Bukannya inisiatif yang mematikan fungsi dari check and balance dalam demokrasi? Perlu juga saya sampaikan Mbak Dewi, kalau pembentukan undang-undang itu ranahnya adalah DPR bersama dengan pemerintah seperti itu. Jadi pembahasannya ada di sana. Nah, terkait dengan isu yang kemudian sempat beredar, berkembang terkait dengan jurnalistik investigasi, maka sepertinya KPI tidak pas karena memang KPI adalah salah satu lembaga yang juga diatur melalui undang-undang tersebut. Tapi kalau ditanya asal usulnya, kemudian apakah itu benar-benar ada dalam draft formal yang dibahas oleh Komisi 1 DPR RI, tentu KPI tidak tahu karena KPI bukan pembuat undang-undang. Tanya bagaimana pendapat KPI terkait dengan jurnalistik investigasi, maka tentunya KPI mendukung bahwa produk-produk jurnalistik perlu untuk kemudian didukung, didorong, dikawal apapun bentuknya. Yang penting sesuai dengan kode etik jurnalistik, sesuai dengan undang-undang pers, sesuai dengan undang-undang penyiaran termasuk juga P3SPS kalau itu jurnalistiknya ada di televisi dan juga radio. Oh, berarti di sini fungsinya KPI tidak bisa apa ya, mengcounter gitu lah. Apa bentuk undang-undang yang kayaknya ini kurang pas deh, ini mematikan fungsi check and balance dan sebagainya ini nggak bisa ya KPI ya. Gimana Mbak? Berarti KPI nggak bisa untuk melakukan counter terhadap undang-undang yang sekiranya juga mengatur tentang hal tersebut ya? Nggak bisa ya? Ya, KPI sama dengan civil society, sama dengan kelompok individu yang ada di luar DPR dan pemerintah, bisanya memberikan usulan, memberikan masukan, dan KPI juga memberikan masukan-masukan terkait dengan revisi undang-undang penyiaran Mbak Dewi gitu. Tapi siapa yang kemudian membahas? Yang membahas adalah nantinya DPR bersama dengan pemerintah. Baik ya. Nah, begitu gimana sih kalau KPI bisa menyelesaikan sengketa konten penyiaran tanpa harus mengintervensi independensi jurnalistik yang secara umum merupakan domainnya dari Dewan Pers? Kira-kira pernah nggak tuh KPI Ya, tidak ada? selama ini paling tidak dalam periode kami justru belum menemukan sengketa kewenangan kelembagaan antara KPI dengan Dewan Pers. Karena memang KPI memberikan sanksi ataupun melakukan penindakan terkait dengan program siarannya yang ada di televisi dan juga ada di radio seperti itu. Dan di dalam P3SPS ada juga pasal yang menyatakan bahwa ya karya-karya jurnalistik harus sesuai juga dengan kode etik jurnalistik. Misalnya kalau kita bicara soal penyamaran identitas pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, atau misalnya korban kekerasan ataupun kejahatan seksual, maka itu kan perlu ada perlindungan terhadap korbannya sehingga dibutuhkan penyamaran identitas seperti itu. Karena memang P3SPS ini ketika dibentuk juga melibatkan berbagai pihak, baik itu Dewan Persnya, baik itu lembaga penyiarannya, jurnalisnya, jadi semua terlibat. Dan apa yang ada di P3SPS juga tidak kemudian berhadap-hadapan ataupun berseberangan dengan politik jurnalistik.
semuanya linear, seperti itu Mbak Dewi. Baik, kalau gitu sejauh ini KPI kira-kira punya nggak blueprint atau aturan yang untuk mengatasi dari asimetri regulasi antara TV terestrial dan platform dan OTT seperti Netflix dan YouTube agar dapat Ya, terjadi kompetisi yang sehat. ya mungkin terlalu ini ya, jauh sekali kalau kemudian kita bikin apa namanya, blueprint bahkan yang kemudian terkait dengan penyiaran yang ada di internet. Tapi mungkin bisa saya sampaikan bahwa KPI dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai diskusi selalu menyampaikan, termasuk juga memberikan usulan kepada DPR RI, khususnya Komisi 1 terkait dengan revisi Undang-Undang Penyiaran, Mbak Dewi. Nah, tentunya kan kita melihat, jadi kalau kita bicara penyiaran di undang-undang yang umurnya sudah 24 tahun, undang-undang penyiaran tersebut, maka kemudian memang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi juga, karena juga ada perubahan perilaku dari pemirsa, Mbak Dewi. Ruang apa namanya, penyiaran ataupun konten, saya menyebut bukan penyiaran ya, saya menyebut konten ataupun program-program audio maupun audio visual yang dulu hadir di ruang tamu gitu ya, ditonton oleh dinikmati bersama dengan keluarga. Kemudian kalau kelas ekonominya meningkat, maka kemudian kita baru punya radio sendiri dan televisi sendiri di dalam kamar, sampai akhirnya sekarang sajian audio maupun audio visual itu selalu ada dalam genggaman. Kalau nggak lagi digenggam berarti lagi dikantongin. Kita bisa menikmatinya dari mana saja dan kapan saja, jadi tidak terbatas ruang dan waktu. Itu kan kemudian perkembangannya. Dan kalau kita bicara soal perlindungannya, maka ya kemudian kalau TV dan radio itu diatur gitu ya, bukan hanya soal bisnisnya tapi juga terkait dengan programnya. Nah, maka kemudian di platform lain yang kemudian ada menyajikan audio maupun audio visual yang bentuknya sekarang streaming gitu ya, maupun video on demand, maka kemudian itu juga perlu mendapatkan perhatian dari negara dalam konteks apa? Konteksnya adalah perlindungan kepada publik, kepada masyarakat. Karena di sana ada nilai-nilai, ada value yang belum tentu itu sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara soal penyiaran dulu, maka kita bicara informasi ini, kita bicara juga soal ketahanan nasional, Mbak Dewi. Jadi ideologi bisa masuk, infiltrasi budaya bisa masuk, tapi bagaimana kemudian kita bisa menjaga gitu ya, menjaga bangsa ini, menjaga masyarakat Indonesia untuk siap dengan hadirnya berbagai infiltrasi yang masuk ke Indonesia. Dan yang penting adalah kalau semuanya masuk ke dalam, maka kita sejatinya juga perlu meningkatkan nilai-nilai yang ada di bangsa Indonesia ini untuk kemudian bisa keluar. Jangan juga kemudian kita selalu jadi korban. Ada platform digital, kita hanya jadi penggunanya saja. Ada kemudian lembaga penyiaran gitu ya, kita juga tidak ingin sekedar menikmati sajian tayangan yang sudah disuguhkan ataupun diambil dari negara-negara lain, tapi juga kita ingin tayangan produksi-produksi dalam negeri kita tampil juga, ada juga di negara-negara lain. Nah, itulah pentingnya kehadiran negara, pentingnya regulasi dan kolaborasi lembaga-lembaga negara, karena memang saling bersinggungan. Misalnya kalau kita bicara soal penyiaran,
kan secara teknis, kemudian juga perizinan itu ada saat ini ada di Komdigi yang itu. Tapi kalau kita bicara soal program siarannya, maka kemudian itu ada di Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau kita bicara soal filmnya, maka kemudian ada lembaga sensor film. Kalau kita bicara spesifik jurnalistik yang bukan hanya dicetak, terus kemudian di portal berita online gitu ya, bukan hanya bicara soal kelembagaan, tapi bicara soal jurnalistik itu sendiri, ada yang namanya Dewan Pers. Jadi saya rasa kita semua perlu bersinergi, Mbak Dewi, dan jika memang dibutuhkan satu payung hukum yang bisa memayungi semua, ya nggak apa-apa, kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Tapi yang terpenting adalah bahwa tadi kita butuh perlindungan terhadap publik itu sendiri, baik terkait dengan konten-kontennya dan juga industri kreatifnya. Oke, berarti dalam hal ini KPI setuju ya kalau ada wacana nih katanya yang muncul di publik bahwa KPI ini dinilai sebagai lembaga konvergensi media yang menyatukan fungsi pengawasan, telekomunikasi dan penyiaran. Setuju nggak tuh kira-kira kalau KPI kan? Tadi kan sebenarnya kan katanya tadi ada Gimana lembaga sensor, sebagai lembaga apa, Mbak Dewi? lembaga konvergensi media. Lembaga konvergensi media. Saya baru dengar lagi nih istilah. Kalau konvergensi media saya familiar, tapi kalau lembaga konvergensi media saya nggak tahu bentuknya. Apakah nantinya berarti KPI juga bisa memiliki kewenangan di ranah selain TV dan radio terestrial? Kalau konvergensi berarti nanti bisa masuk ke berita portal online, bisa masuk ke Ya, media sosial, bisa masuk ke koran dong, Mbak. ya. Iya sih, betul sih. Kan wacananya begitu tuh yang muncul di publik tuh. Gimana tuh kira-kira? Ya, jadi prinsipnya saya rasa masukan-masukan publik itu menjadi penting karena penyiaran sendiri juga sebagai bentuk wadah aspirasi dari masyarakat di sektor penyiaran, tapi sebagai lembaga negara yang hadir sebagai spirit dari reformasi di mana ingin menempatkan publik itu menjadi prioritas. Makanya jadi tidak serta-merta kemudian KPI ini adalah sebagai eh, apa namanya domain kekuatan dari negara semata, tapi sebenarnya adalah perwujudan dari publik ataupun masyarakat tadi. Jadi berbagai keinginan dari publik, spirit-spirit dari publik untuk kemudian memberikan penguatan-penguatan kepada lembaga negara seperti KPI. Tentunya kami akan sangat dukung seperti itu dan apresiasi. Tapi tadi Mbak Dewi, kalau kita bicara soal tadi konvergensi tadi, apakah kemudian bisa masuk ke koran dan seterusnya, saya rasa saya khawatir kemudian nanti justru banyak pihak menyalahartikan hal tersebut gitu ya, dan kemudian uh, menyalahkan KPI bahwa oh sepertinya kok malah jadi makin luas dan makin abuse nantinya gitu ya, dari bentuknya audio visual tapi jadi malah masuk ke cetak. Saya rasa mungkin nggak seperti itulah ya, tapi bahwa terkait dengan kalau kita bicara misalnya yang ada kesamaannya seperti apa sih, oh mungkin kalau yang kita bicara soal yang ada streamingnya gitu, itu kan masih bisa apa namanya bentuknya tidak jauh berbeda, karena di luar negeri pun eh, seperti kita bicara di Kanada gitu ya, undang-undang penyiarannya pun juga dirubah, yang tadinya hanya sebatas pada televisi dan radio, tapi kini juga masuk kepada platform-platform streaming. Tapi prinsipnya kami menyerahkan itu pada kehendak publik, kami menyerahkan pada pembuat undang-undang. Yang terpenting adalah jika ada hanya konten audio maupun audio visual sektor penyiaran, maka perlu ada perlindungan publik
independensi KPI perlu dikuatkan dan kelembagaan KPI juga harus kuat, Mbak Dewi. Karena kan mungkin wacana itu muncul dari kekhawatiran kita nih yang muda-muda nih, karena kan selama ini kita juga kayak udah jarang nonton TV juga ya mungkin ya Mas ya. Mungkin sudah banyak beralih ke sosial media gitu. Mungkin harapannya kira-kira bisa nggak nih KPI ikut juga nih mengawasi kita itu sosial media atau apa segala macam. Mungkin harapannya begitu gitu. Makanya muncullah wacana sebagai lembaga kontribusi media. Gitu. Oh, ya, ya. Karena kan selama ini kan kita juga jarang nih Mas yang nonton TV, karena kan itu juga dianggap cringe dan ketinggalan zaman. Nah, kenapa sih KPI sendiri tuh seolah-olah mematikan kreativitas melalui sensor yang terlalu ketat pada hal kecil, tapi membiarkan drama keluarga yang tidak mendidik. Kayak misalnya dulu tuh kita nonton film kartun gitu ya, kayak Sandy di Hmm. sensor gitu kan, Sandy yang SpongeBob di sensor. Terus mungkin untuk yang hal lain juga disensor, tapi kenapa giliran sinetron lah atau misalnya apa yang sekarangnya kayak kayak brownies yang jenis kayak gitu yang menampilkan Ah, laki-laki seperti wanita dan mungkin juga kebalikan itu malah boleh gitu loh Mas. Gimana tuh Mas? oke, ini sepertinya perlu diluruskan dulu, Mbak Dewi. Mm-mm. Jadi tadi sensor-sensor ya, kita bicara sensor-sensor nih ya. Oke, Oke, siap. pertama eh, KPI tidak seperti yang dibayangkan tersebut. KPI sering dihujat publik, kita bicara soal si suka disensor kan gitu ya. Terus Mm, kemudian ada orang berenang di sensor, Sandi SpongeBob di sensor. ya. Jadi pertama KPI sendiri tidak punya kewenangan untuk menyensor. Oke. Kalau Mbak Dewi dan teman-teman lihat apa yang ada di kalau misalnya di televisi ada yang di saya menyebutnya disamarkan gitu ya, ada yang diburemin gitu, maka kemudian itu sebenarnya adalah apa yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Karena KPI itu ketika sudah tayang, maka KPI baru menonton, mengawasi, mendengarkan gitu Mbak Oh, Dewi. Jadi sebelum ketika proses produksi ataupun sebelum produksi, maka KPI tidak bisa masuk. Ketika proses produksi, maka kemudian P3SPS menjadi guidance oleh lembaga penyiaran untuk kemudian agar produksinya ini nggak melanggar aturan nih sesuai dengan etikanya. Nah, ketika sudah tayang baru KPI yang lihat. Oh, ini nggak boleh nih. Oh, ini melanggar. Oh, ini kecenderungannya bisa bahaya, maka perlu ada tindakan dari KPI memanggil klarifikasi dan sebagainya seperti itu. Nah, eh, kemudian tadi jadi sebenarnya banyak kalau kita lihat adanya di platform Mbak Dewi di tayangan-tayangan tersebut yang kartun kok di sensor masih ada aja gitu ya. Pertama KPI nggak pernah nyuruh itu, KPI tidak se ekstrim itu gitu ya menempatkan kemudian tadi film kartun kok di sensor gitu ya, seorang tupai kok di sensor. Jadi tidak tidak apa namanya tidak se ekstrim itu. Mbak Dewi bisa lihat apakah ada kemudian yang tadi mau dia Shizuka mau dia Sandy tadi SpongeBob yang kena sanksi. Tapi kalau kartunnya ciuman, maka KPI bisa memberikan sanksi, Mbak Dewi. Karena tadi kartun banyak, meskipun tidak semuanya diperuntukkan untuk anak-anak ya, Mbak, justru malah animasi itu banyak ditonton oleh dewasa. Tapi kalau dia eh, kemudian tadi ada adegan sensualnya, seksual, atau bahkan kekerasan yang berlebih, maka kemudian itu bisa menjadi pertimbangan untuk KPI memberikan koreksi-koreksi. Karena pada prakteknya dulu dulu Mbak Dewi familiar nggak dengan Tom and Jerry ya? Tom and Jerry itu nggak pernah paling kalau berdamai cuman nggak nyampe semenit ya, habis itu iya. pasti gebuk-gebukan lagi.
Kemudian masyarakat mengadukan juga ke KPI gitu ya, menyikapi bahwa ini program kartun yang kemudian cukup dinilai membahayakan gitu. Nah, ketika ada aduan-aduan seperti itu dari masyarakat, KPI juga kemudian merespon. Nah, jadi makanya tidak serta-merta seperti itu. Jadi tidak semua animasi itu aman juga, Mbak Dewi. KPI pernah mendapatkan aduan program-program animasi yang kemudian ada unsur LGBT-nya. Program-program animasi yang ada seorang anak naik-naik genteng, kemudian dia loncat dan ada seorang anak juga yang mengikuti adegan tersebut gitu ya. Itu lagi-lagi melapornya ke KPI. Nah, karena kebetulan adanya bukan di televisi, makanya KPI hanya menjelaskan bahwa kewenangannya bukan di platform digital. Tapi message adalah bahwa fenomena itu ada. Kalau di TV kita saring nih bareng-bareng antara lembaga penyiaran, terus kalau setelah tayang oleh KPI, karena ada P3PS, Pedoman Perilaku Penyiaran, standar program siaran. Jadi kalau istilahnya kalau misalnya ada eh, penyimpangan-penyimpangan, maka penyimpangan itu tidak terlalu jauh seperti itu, karena pada prinsipnya tahu nih mana yang boleh, mana yang enggak. Ini kan beda. Kalau misalnya kita masukkan program-program yang langsung dari luar yang tentunya normanya berbeda. Kalau dia masuk televisi tetap akan dikurasi sendiri. Tapi kalau dia masuk ke platform digital, nah itu yang kemudian menjadi agak repot, Mbak Dewi. Lantas tadi kita diskusi kenapa kemudian seolah tadi kalau dibilang ini kalau orang-orang Kemayu kok malah boleh tayang sih kan gitu. Jadi KPI sebenarnya punya sikap yang tegas terkait dengan promosi perilaku LGBT gitu ya. Konteks tadi ya perlu digarisbawahi promosi. Tapi kemudian kalau misalnya Mbak Dewi bilang, oh si A itu LGBT, si B LGBT, si C LGBT, maka kemudian apakah KPI harus memeriksa, menanyakan satu-satu gitu ya, bahwa orientasi seksual kamu apa dan seterusnya? Tentu tidak seperti itu, kan gitu. Tapi bahwa eh, ketika sudah mulai oh ini makanya kami memberikan surat edaran bahwa kalau bergaya ke laki-laki bergaya ke perempuan-perempuanan, makanya misalnya memakai pakaian-pakaian perempuan, kemudian menampilkan diri seperti perempuan, tentu itu akan disikapi oleh KPI. Bahkan KPI pernah menyangsi program terkait dengan tersebut. Tapi perlu diingat juga yang namanya perlindungan juga pada kelompok-kelompok rentan seperti itu. Jadi apakah karena pemahaman yang berbeda, karena orientasi seksual yang berbeda, maka kemudian dia sama sekali tidak boleh ada di layar kaca, tidak boleh didengarkan. Apakah misalnya liputan soal kelompok-kelompok tersebut tidak boleh, padahal itu sebagai satu fenomena. Nah, ini tentu sesuatu yang berbeda, Mbak Dewi, karena ada hak mereka juga kalau kita bicara soal. Saya lanjut ya. Boleh Mas, silakan Mas. Oke, jadi kalau ternyata ada fenomena-fenomena tadi yang kemudian ada komunitas atau bahkan misalnya ada persekusi terhadap kelompok-kelompok tersebut, maka apakah nggak boleh diliput? Ya justru itu harus diberitakan, disampaikan sebagai satu informasi. Jadi ada itu yang dibilang tadi ada hak-hak mereka juga. Terus kemudian ada orientasi seksual yang berbeda tapi dia seorang penyanyi terus nggak boleh nyanyi misalnya. Ya tentu itu apa nggak boleh seperti itu. Itu ada yang namanya tadi hak-hak mereka. Kalau kemudian itu dilarang justru itu melanggar hak. Tapi kalau kemudian eh,
ada kecenderungan mempromosikan dan seterusnya, tentu itu yang kemudian harus kita kita cegah, Mbak Dewi. Jadi ada porsi-porsinya. Dan kemudian tadi selanjutnya, kenapa tayangan-tayangan yang mungkin menurut sebagian orang ini kayaknya unfaedah deh. Tapi kita coba bandingkan di media sosial, apakah nggak banyak yang unfaedah, tapi justru share, like, follow-nya semakin banyak di platform-platform digital. Nah, di televisi dan radio ada yang namanya rating. Ya, ada yang namanya rating, Mbak Dewi. Ya. Jadi yang ratingnya tinggi itu yang akan diproduksi. Berarti banyak penontonnya, banyak peminatnya. Maka bentuk perlindungannya adalah, karena penyiaran juga nggak harus, jadi nggak harus selalu harus memberikan edukasi, nggak harus. Kalau saya nonton program siaran, kemudian saya ketawa, saya bisa terhibur, dan saya nggak dapat pengetahuan apa-apa di situ, tapi saya terhibur, apakah nggak boleh? Kan kira-kira gitu. Maka kemudian perannya di mana? Nah, yang tadi yang dibilang oleh sebagian, karena gini, buat Mbak Dewi unfaedah, buat saya bisa jadi faedah karena saya terhibur, kan gitu. Buat saya lucu gitu. Buat orang lain bukan pengetahuan karena dia udah tahu duluan. Tapi buat sebagian kelompok lain ini pengetahuan baru. Nah, yang perlu dilindungi adalah tadi upaya-upaya yang kemudian merugikan orang lainnya. Jadi misalnya ada tayangan humor, tapi kemudian body shamingnya berlebihan, menjual kelucuan dengan meledek tubuh orang lain. Sekali, dua kali masih lucu, tapi kalau kemudian itu menjadi kekuatan program tersebut untuk kemudian memberikan hiburan kepada publik, ini tentu menjadi persoalan. Nah, itu yang harus diwaspadai. Masa dari tayangan 1 jam misalnya 45 menitnya isinya ngatain badan orang, kan gitu ya. Dari mulai nyebut udah kayak batok kelapa lah, kan gitu ya. Kan sering ya kayak gitu ya. Botol Yakult lah, kan gitu. Nah, ini yang kemudian perlu kita jaga, perlu kita batasi, bahkan kita hapuskan yang seperti ini, gitu Mbak Dewi. Jadi porsi-porsinya ada, karena suka nggak suka, kalau kita bicara soal industrinya, maka patokannya adalah rating tadi. Maka bahasa saya adalah dalam upaya memanfaatkan aspek ekonomi tadi, tumbuh kembang industri penyiaran, maka kita jaga pakai aturan main agar tadi mentang-mentang rating, tapi itu tadi ya udah dilosin aja, walaupun bercandaannya nyerempet seksis terus misalnya, jadi sepanjang program itu seksis terus, dan kemudian itu menjadi kekuatannya. Atau tadi pukul-pukulan terus bercandanya, atau body shaming terus. Nah, itu jadi sesuatu yang kemudian harus kita hilangkan, Mbak Dewi. Jadi itu bentuk pengaturannya. Oke, berarti selama ini KPI juga udah pernah ya kasih sanksi administratif terhadap beberapa tayangan yang memang tadi Iya, tidak beberapa. sesuai dengan kaidah KPI gitu. Betul, beberapa kami panggil. Kalau sudah semakin parah, maka pasti kami memberikan sanksi. Kira-kira sejauh mana tuh efektivitas sanksi-sanksinya itu yang Bang? Karena kan juga dari datanya sendiri juga nunjukin pelanggaran yang berulang seringkali terjadi pada program yang sama karena keuntungan iklan jauh lebih besar daripada denda yang dikenakan. Ya tadi itu kita sebut rating itu tadi ya. Nah itu jadi Ya, efektivitasnya sejauh mana tuh? ya, karena gini, pertama kalau kita bicara sanksi, kita bicara program siaran, saya menulis buku
yang mungkin bisa memberikan gambaran juga Mbak Dewi, itu bisa ada e-booknya di website KPI, nanti bisa dicek juga oleh teman-teman, KPI dan moralitas penyiaran. Apa yang menurut Mbak Dewi nggak pantas, bisa jadi saya lebih permisif, bisa jadi Mas Alvaro lebih terima, atau Mas Farhan jangan-jangan makin ekstrim dia. Wah, harusnya sama sekali nggak ada nih, harusnya diseksi. Ada value yang berbeda. Nah, KPI itu berdiri, berjalan itu untuk kemudian menjembatani berbagai nilai-nilai yang berbeda tadi Mbak Dewi, sehingga perspektifnya juga dalam melihat program siaran tersebut bisa menjadi berbeda. Misalnya kalau kita melihat seksinya sejauh mana, ini kan tentu ada perbedaan. Nah, selanjutnya kemudian apakah sanksi itu tidak bisa memberikan efek jera? Mbak Dewi perlu tahu, sanksi teguran tertulis dari KPI itu, kalau lembaga penyiaran dapat teguran tertulis, itu tembusannya sampai ke kementerian, sampai ke presiden. Jadi presiden tahu ada program siaran apa yang mendapatkan sanksi. Kalau lebih tinggi lagi, ada pengurangan durasi, Mbak Dewi. Mbak Dewi bisa bayangkan kalau durasinya hilang, maka ikannya juga akan hilang. Ada lagi, ditutup program siarannya. Jadi program siaran A karena sudah terlalu parah berkali-kali gitu ya, maka kemudian dihentikan program siarannya. Maka kontrak-kontrak tersebut akan batal semua. Berapa miliar kemudian akan menjadi kerugian Mbak Dewi. Tapi kita lihat sekarang perkembangannya adalah semua orang bisa mendapatkan pengaruh negatif, dampak negatif dari berbagai sumber, bukan hanya TV dan radio. Kalau dulu primadonanya TV dan radio, sekarang udah ada pergeseran. Maka tentu pendekatan-pendekatan KPI juga perlu disesuaikan. Maka kalau dilihat di website KPI, dilihat di media sosial KPI, maka KPI selain memberikan sanksi, KPI juga banyak untuk proaktif melakukan pembinaan-pembinaan. Kami juga kemudian tidak serta-merta langsung memberikan sanksi, tapi akan kami panggil dulu, kami minta klarifikasi. Seberapa sering itu berulang? Ya. Kalau hari ini dipanggil, diingatkan, kemudian minggu depan udah ada lagi, minggu depan ada lagi, itu kan namanya baru tadi kita bilang, oh itu nggak patuh nih yang kayak begini. Gitu kan. Tapi kan ada juga yang misalnya karena ada pengurangan SDM di lembaga penyiaran, beban kerjanya menjadi berat dari QC-nya, sehingga ada yang terlewat. Itu kan berbeda. Jadi bukan karena intensi untuk memang sengaja melanggar, tapi ada beberapa yang kemudian itu terlewat karena beban kerja yang makin tinggi, makin banyak gitu, Mbak Dewi, sehingga perlakuannya juga menjadi berbeda. Tapi kami meyakini bahwa sanksi administratif KPI bisa untuk kemudian memberikan ataupun menertibkan lembaga penyiaran. Kalau kayak gitu, mau nanya lagi terkait dengan gimana sih KPI mengawasi iklan judi online nih. Kadang suka terselubung muncul di plat-plat siaran pertandingan olahraga luar negeri tuh. Dan kan katanya kan kalau KPI ngawasin yang udah tampil nih, nah gimana tuh KPI dalam pengawasan judi online kadang suka muncul itu? Ya, jadi kalau kita bicara judi online, sebenarnya Mbak Dewi, kalau kita ngomongin judi online, di televisi nggak akan ada yang berani nayangin judi online. Tapi apakah itu kemudian tanpa kesengajaan ada? Misalnya ada beberapa tayangan, misalnya kalau ada sajian live streaming, jadi menampilkan potongan-potongan yang ada di media sosial, kadang lagi streaming, nah yang komen-komen itu misalnya lagi YouTube nih, YouTube-nya Indie misalnya, bisa jadi yang komen ternyata adalah judol kan gitu ya. Jadi kalau tapi itu kemudian pasti akan kami panggil, tolong berhati-hati lembaga penyiaran untuk kemudian
cermat supaya itu bisa disamarkan. Karena kalau tidak disamarkan, maksudnya ya sebenarnya subjek utamanya adalah misalnya wawancara dengan public figurnya, tapi justru di komen-komennya itu yang nyelip gitu ya, orang promosi judul dan akhirnya masuk ke TV. Maka itu kami memesankan perlunya kehati-hatian. Nah, kemudian ini beda cerita lagi kalau kita bicara misalnya kontrak liga liga-liga dunia gitu ya, Liga Inggris, Liga Spanyol. Bagaimana kemudian kita mesti menyamarkan siaran langsung kalau ternyata ada kan berbagai iklan ada ya, berbagai iklan ada bisa nempel di kostum gitu ya, Mbak Dewi, dan seterusnya. Maka ini kemudian yang jika memang ingin disikapi, maka kemudian ini yang perlu juga didiskusikan. Tapi selama ini itu tidak apa namanya belum kemudian menjadi bagaimana judi online yang merajalela di platform digital dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di televisi, di radio, kami dari KPI bisa sampaikan bahwa eh, terkait dengan judi online gitu, apalagi judi online, kalau misalnya kalau kita bilang bisa jadi itu ada kaitannya dengan judi, kadang apa namanya tadi bisa masuk di kostum dan seterusnya, yang itu nggak bisa karena sudah kontrak dan seterusnya, nggak mungkin kemudian suruh ganti kostum atau suruh nutup kostumnya kan ya Mbak Dewi. Tapi kalau misalnya tadi eh, saya nggak tahu ya, ada website judi online gitu ya, di televisi itu bisa terjaga dengan baik Mbak Dewi. Justru memang kalau kita bicara judi online itu kita eh, perangnya ada di ranah digital, basisnya internet, karena itu bisa masuk langsung ke HP kita seperti itu. Bahkan bisa masuk melalui fitur chat. Kalau iklan-iklan sendiri gimana, Mas? Kalau kayak kenapa ya kenapa sih masih banyak gitu loh iklan rokok yang muncul juga di TV. Padahal kalau di media-media lain tuh udah dibatasin tuh iklan-iklan rokok itu tuh. Gimana tuh Mas? Iklan rokok masih muncul di TV. Saya rasa yang paling tertib justru di televisi dan radio, Mbak Dewi, terkait dengan iklan. Mau dia iklan kondom, iklan rokok, itu paling tertib. Pernah Mbak Dewi melihat orang di televisi lagi talk show, kemudian sambil ngerokok? Oh, kalau itu memang nggak pernah. Nggak ada Mbak Dewi. Eh, Atau Terus ada bungkus rokoknya di depan gitu ya? Nggak ada. Tapi sekarang ini kalau saya mau sambil ngerokok, saya bisa. Kan gitu. Tapi kalau di televisi, itu nggak akan bisa. Di televisi, jam iklan rokok itu 21.30 sampai jam 5 Mbak Dewi. Jadi di jam dewasa. Tapi kalau di platform kan dia bisa muncul kapan aja. 24 jam artinya. Di portal berita online, website, itu nggak ada batasan waktu. Kalau kenapa masih ada? Ya karena memang diperbolehkan, tapi ada aturan mainnya kan gitu. Itu yang apa namanya perlu dipahami oleh publik juga. Ada film yang isinya menceritakan tentang rokok. Kalau di televisi pasti nggak berani tayang. Kalau tayang udah pasti di jam-jam hantu, kira-kira kan gitu ya. Pasti di jam-jam malam gitu. Karena ada pembatasan-pembatasan tersebut. Gitu. Makanya kalau Mbak Dewi sering lihat kalau misalnya ada nonton film pas ngerokok di blur, nah sedemikian kesadaran yang begitu tinggi lah dari teman-teman di lembaga penyiaran gitu ya, bahwa karena itu apa namanya ada aturan mainnya maka sampai seperti itu. Tapi kalau di platform Mbak Dewi bisa bandingkan bahwa itu jauh lebih terbuka.
Eh, berikutnya terkait dengan isu boykot terhadap figur public figure nih, Mas, yang melakukan penyimpangan seperti KDRT, kemudian kan sekarang tuh banyak tuh yang kayak misalnya ada beberapa orang di up di media sosial terkait dengan berita KDRT, tapi orangnya malah diundang si pelakunya nih kadangan. Terus juga seperti penyimpangan-penyimpangan lain. Nah, itu sejauh mana wewenang KPI dalam melarang mereka untuk tampil kembali di acara TV? Gimana? Hmm. Di saya agak kurang jelas Mbak Dewi. Jadi di pelaku-pelaku KDRT kemudian tayang lagi di TV. Iya. Ada nggak KPI Ya, berwenang nggak untuk melarang tersebut? Hal tersebut? oke. KPI nggak bisa ngelarang orang. KPI itu urusannya sama program siarannya, Mbak Dewi. Makanya yang kena sanksi administratif adalah Programnya. program siarannya. Jadi, Mbak Dewi, kalau Mbak Dewi di media sosial, Mbak Dewi nggak akan kena sanksi administratif, Mbak Dewi. Mbak Dewi akan kena pidana dengan undang-undang ITE. Konten kreator itu akan bisa kena, tapi platformnya akan sulit. Tapi kalau di televisi, yang akan kena itu televisinya, radionya, lembaga penyiaran. Talentnya, ya talentnya yang akan menghukum lembaga penyiaran. Kira-kira seperti itu. Dan administratif, gitu ya. Jadi bukan urusannya pidana. Ya, nah, ini selanjutnya saya mau baca pertanyaan nih, dari audiens juga katanya kapan RUU penyiaran dibahas di DPR, Mas? Ya kalau itu tadi karena yang bikin undang-undangnya DPR, mungkin nanti Indi perlu mengundang anggota DPR untuk kemudian mendiskusikan kembali nih biar apa namanya publik juga mendapatkan update informasi terkait dengan revisi undang-undang penyiaran. Tapi KPI sendiri dilibatkan nggak tuh dalam pembahasan RUU penyiaran? Ya, kalau pembahasan secara formal di ruang rapat DPR belum, karena memang di DPR sendiri terakhir itu pembahasannya masih internal, Mbak Dewi. Jadi memang belum mengundang gitu ya untuk kemudian berdiskusi seperti itu. Tapi terkait dengan masukan-masukan dan dalam perjalanannya DPR kan juga banyak sudah memanggil, kemarin memanggil asosiasi, kemudian memanggil para pegiat penyiaran, ya, itu sudah mulai saya baca-baca itu sudah mulai jalan seperti itu. Baik, kalau gitu, kalau revisi UU penyiaran disahkan dan KPI diberi wewenang mengawasi media digital, apakah KPI siap sebagai polisi internet yang mengekang kebebasan berpendapat? Yang mengekang, Ya, yang mengekang, dicap sebagai polisi internet yang mengekang oh kebebasan dicap. berpendapat. Ya, dicap, Mas, dicap. Ya, pertama karena itu masih asumsi, termasuk Mbak Dewi tadi menyampaikan bahwa siap nggak nih dikecam sebagai polisi internet yang mengekang kebebasan berpendapat, maka saya juga punya asumsi Mbak Dewi bahwa pertama kita belum tahu seberapa dianggap mengekangnya, karena akan seperti apa kita juga nggak tahu. Kalau kita bicara kebebasan berekspresi, maka kemudian saya punya pandangan yang dimaksud kebebasan berekspresi itu seperti apa. Kalau kemudian kebebasan berekspresi, kalau dia mengkritik, oke, kebebasan berekspresi. Tapi kemudian kalau kita menghina-hina orang, apakah itu masuk dalam kebebasan berekspresi? Lantas kebebasan berekspresi dengan value siapa ataupun norma masyarakat mana? Di luar negeri, gambar karikatur Nabi Muhammad kebebasan berekspresi, Mbak Dewi. Tapi
Di Indonesia yang mayoritas Muslim gitu ya dengan segala pemahamannya, itu bukan kebebasan berekspresi, atau kemudian tadi menghina orang lain gitu ya. Tadi joke tapi ngata-ngatain orang lain, body shaming, kebebasan berekspresi dianggapnya. Tapi apakah di kita itu bagian dari kebebasan berekspresi? Kita perlu melihat ini secara lebih holistik, secara lebih komprehensif. Jangan dengan dalih kebebasan berekspresi maka kemudian kita juga merugikan orang lain, kita menabrak semua hal gitu ya dengan dalih hak, maka kemudian kita juga melanggar hak-hak orang lain. Karena dalam kebebasan ada kebebasan orang lain, di dalam hak asasi kita ada hak dari orang lain juga. Dan saya menyadari bahwa tidak semua orang ataupun mayoritas orang nggak mau diatur, karena nggak boleh ini, nggak boleh itu apa namanya, bukan sesuatu yang pasti disenangi, tapi itu dibutuhkan, Mbak Dewi. Kenapa saya bilang dibutuhkan? Kita bernegara ini, Mbak Dewi bisa bayangkan, kalau kita nggak mau tunduk pada aturan main yang ada, ya maka kita akan chaos semau-maunya. Kepemilikan haknya, gitu, hak atas propertinya seperti itu. Jadi semua orang bisa apa namanya, eh, main patok-patok tanah aja, tanah orang diambil, yang kuat bisa apa namanya, menindas yang lemah, disuruh berhenti di lampu merah kita nanti nggak mau, kan gitu ya, karena nggak mau taat aturan tadi gitu. Ini kan semuanya demi tadi, demi apa namanya, eh, bisa berjalan beriringan, masing-masing hak bisa terpenuhi tanpa mengganggu hak orang lain seperti itu. Jadi karena fungsinya negara itu ya seperti itu gitu, menjaga tadi berbagai kepentingan ini kemudian diakomodasi oleh institusi yang namanya negara. Melalui apa? Melalui peraturan perundang-undangan, melalui regulasi yang ada, melalui aparat penegak hukumnya. Jadi semuanya seperti itu. Jadi kalau kita nggak mau tunduk sama nggak enak memang, tapi kalau kita nggak mau tunduk maka kemudian kita akan chaos tadi, Mbak Dewi, disorder gitu jatuhnya. Nah, tentu itu akan berbahaya dan juga akan merugikan kita semua. Oke, Mas, kalau selama ini tuh KPI itu punya kontak aduan masyarakat gitu nggak sih Mas terkait dengan penyiaran masyarakat, penyiaran yang selama ini kan kayak tadi tuh kita ini juga punya parameter ya kayak kita masyarakat awam. Ini menurut kita nih nggak sesuai nih sama norma sila, tapi menurut KPI oh ternyata ini untuk menghibur. Nah itu tuh yang kayak gitu tuh kira-kira kita nih selaku masyarakat itu sebenarnya bisa nggak sih melakukan Ya, aduan gitu. banyak ruang ruang aduan, Mbak Dewi, dari mulai yang kekinian gitu ya, melalui Berarti media melalui ruang ya sosial, Mas. dari melalui media sosial, melalui email, melalui WhatsApp, melalui aplikasi juga ada. Kami punya aplikasi saran itu untuk pengaduan juga, dan lebih mudah karena ada yang namanya di penyiaran ini kan ada yang namanya lembaga penyiaran lokal juga gitu ya, ada yang lembaga penyiaran dengan sistem stasiun jaringan gitu, Mbak Dewi. Nah itu bisa dilaporkan nanti mana yang kemudian menjadi kewenangan KPID, mana yang menjadi kewenangan KPI pusat. Itu kalau melalui aplikasi itu akan lebih mudah. Tapi kalau nggak mau ribet, download aplikasi dan seterusnya, punyanya cuma media sosial, maka itu juga bisa disampaikan melalui media sosial seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tindak lanjutnya juga menjadi lebih mudah dan bukan sekedar eh, kayak kayak buzzer gitu, Mbak Dewi, karena bisa saja kita nggak pernah tahu kan kalau di platform digital, di media sosial itu ini beneran apa namanya publik yang ingin mengadu atau cuman sekedar komen-komen aja kan gitu. Maka biar aduannya mudah untuk ditindaklanjuti, ditelusuri, KPI perlu tahu
ada di radio mana, ada di TV mana, programnya apa, kan gitu. Tayangnya kira-kira sekitar jam berapa, apa yang kemudian menjadi keluhan kan gitu. Apakah ada adegan ciuman, apakah ada ketelanjangan seperti itu. Itu tentu akan memudahkan KPI untuk melakukan penelusuran. Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Tulus atas waktunya. Ya, makasih Mbak Dewi. Terima Semoga kasih kita sudah bisa diundang. bertemu lagi di lain kesempatan dalam waktu dan momen yang lebih baik. Supaya kita bisa terus ini nih membahas terkait dengan penyiaran masa kini dan masa depan. Karena jujur saya sebagai orang tua tuh memiliki kekhawatiran yang tinggi ya terkait dengan apa yang disiarkan, baik itu mungkin di televisi, baik itu mungkin melalui radio, di di kemudian hari gitu Mas. Nah, ini juga ada ya, sedikit Mbak Dewi ini menarik terkait dengan peran sebagai orang tua juga. Jadi banyak dari kita, masyarakat kita itu kalau misalnya udah ada KPI, maka kemudian harapannya anaknya ditaruh depan TV, maka kemudian udah pasti aman. Kan tentu tidak seperti itu. Sama kalau udah ada Pak Polisi, maka kemudian kita parkir motor sembarangan, nggak dikunci stang gitu ya, harapannya harus aman. Kan nggak seperti itu kita dalam menjalani kehidupan. Maka kemudian peran orang tua terkait dengan penyiaran ini, khususnya dalam konteks ini karena saya dari KPI, saya akan bicara soal televisi dan radio, maka perlu adanya pendampingan. Bukan hanya untuk memilihkan tayangan mana, program mana yang pas, yang sesuai, tapi anak-anak belum tentu bisa, belum tentu mampu menginterpretasikan, mempersepsikan apa adegan-adegan yang ada di yang ada di program siaran. Maka perlunya pendampingan ini orang tua bisa menjelaskan kepada anak-anaknya, kepada buah hatinya, dan bisa memberikan insight-insight atas program-program yang ditonton. Jadi tidak serta-merta dilepas begitu saja dari pagi sampai malam. Bahkan KPI juga sering dapat komplain, KPI ini gara-gara program animasi anak saya jadi nggak bisa tidur gitu kan, jadi nonton TV terus. Lah kan orang tuanya harusnya tinggal matiin TV-nya. Kalau sampai jam 10 malam anak-anaknya belum eh, masih nonton TV, berarti peran orang tua di mana kan gitu. Sama mbaknya, ya mbaknya harusnya nonton, apa namanya juga ikut matikan TV-nya, karena kalau logika berpikirnya seperti itu, maka nanti kalau dikasih pagi dibilang pagi harusnya sekolah jadi nggak mau sekolah, kalau ditaruhnya di siang nanti jadi nggak bisa tidur siang, kalau ditaruhnya sore malah nonton TV nggak jadi main, kalau ditaruhnya malam maka nanti jadi nggak belajar buat besok hari, nggak mau tidur gitu. Nah ini kan tentu jadi persoalan. Maka tadi sinergi antara semua lembaga negara yang berkaitan, antara juga industri penyiarannya, masyarakat itu sendiri menjadi penting gitu ya, untuk kemudian memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri mendapatkan siaran-siaran yang berkualitas, Mbak Dewi. Itu saja mungkin dari saya. Makasih sudah Baik, diundang dan diskusi. Mudah-mudahan nanti bisa diskusinya langsung offline gitu ya, ya, biar nggak ada amin, amin. hambatan-hambatan teknologi. Pak Rizky, makasih juga Pak Rizky. Terima kasih Mas Tulus. Mari, saya pamit. Ya, Terima kasih Pak Tulus. Yuk, Pak Rizky. Izin Pak Komisioner. Semoga lancar semuanya.